sekalian yang dikasih Tuhan, ada sebuah buku judulnya Anguttara Nikaya Antologi. Dari buku ini Bapak Ibu cukup menarik karena buku ini mencoba memperbandingkan jasa ibu, ayah, dan guru agama. Dan di dalam buku ini mengajarkan, dikatakan apabila ada satu orang guru agama, jasanya sebanding dengan 10 guru biasa. Luar biasa. Satu guru agama itu kalau dibanding dengan 10 guru biasa. Kenapa? Karena guru agama mengajarkan kebenaran, mengajarkan mengenai hidup yang sesungguhnya. Kalau guru biasa hanya mengajarkan mengenai akal pikiran, tapi guru agama menyentuh ke hati. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan apabila perbandingannya lebih lagi berbeda, seorang ayah jasanya sebanding dengan 100 guru agama. Wah, luar biasa. Ayah itu dibandingkan dengan 100 guru agama. Guru agama yang tadinya luar biasa dibandingkan dengan 10 guru biasa, dan sekarang kalau ada ayah dibandingkan dengan 100 guru agama. Kenapa? Karena ayah adalah seorang pribadi yang punya fungsi yang penting di dalam keluarga. Memimpin, mengarahkan, bekerja, menjadi imam dan keluarga itu. Dan kemudian perbandingannya lagi adalah apabila ada satu orang ibu, jasanya sebanding dengan 1000 ayah. Luar biasa, saudara sekalian. Ibu itu dibandingkan dengan 1000 ayah. Kenapa? Karena ibu mempunyai posisi yang sangat penting di dalam keluarga. Bukan hanya mengurus masalah di dalam keluarga, mengurus mengenai masalah, membereskan rumah, bersihkan rumah, masak, cuci baju, dan segalanya. Bukan, saudara. Tapi ibu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam keluarga untuk membesarkan anak-anak, memberi contoh kepada anak-anak, mengarahkan anak-anak menjadi satu pribadi yang hebat. Makanya dalam buku ini katakan bahwa satu ayah itu satu ibu dibanding dengan 1000 ayah. Ibu kadang-kadang multifungsi, bisa bekerja, juga bisa tetap mengurus rumah. Makanya saya seringkali berkata, mama itu seringkali adalah super girl. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mau mengajak kita belajar dari satu tokoh dari Perjanjian Lama, dari seorang perempuan namanya Hana. Dari kisah yang tadi saya bacakan Bapak Ibu, ada seorang laki-laki namanya Elkana. Dia punya 2 orang istri, Penina dan Hana. Jelaskan bahwa Penina ini punya anak laki-laki dan perempuan, sedangkan Hana itu tidak punya. Sehingga Hana itu sangat bersedih hati ketika dia tidak punya anak. Maka dia sampaikan pergumulannya ke hadapan Tuhan di Shilo. Dia berdoa dan dikira mabuk oleh Imam Eli. Tapi dia berkata, tidak, saya tidak mabuk. Saya dalam keadaan sangat susah karena saya tidak punya anak. Nah, Tuhan ternyata menjawab doa Hana dan memberikan seorang anak kepada dia yang dia beri nama Samuel. Dari kisah Hana ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mau mengajak kita belajar 2 hal. Yang pertama adalah, ibu-ibu, ketika kita punya masalah, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Kita melihat contoh teladan yang luar biasa dari Hana ini, ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dengan hati yang pedih dia datang ke hadapan Tuhan. Dia berdoa, ayat 27, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Ketika Hana mengalami kesedihan begitu mendalam karena disakiti terus oleh Penina, maka diketahui bahwa saudara sekalian, Hana itu datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan hati yang sangat pedih. Dia datang berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan melihat dia,
meminta Tuhan menolong dia, meminta Tuhan membereskan masalahnya. Bapak dan saudara sekalian, khususnya ibu-ibu, saya tahu di dalam kehidupan kita dan Anda yang menjadi seorang istri atau mama, banyak masalah, pergumulan, masalah suamimu, perselingkuhan, uang seks anak-anak mertua, banyak. Seringkali apa yang dilakukan oleh ibu-ibu zaman sekarang ini ketika ada masalah, dia ambil handphone, dia share ke Facebook, dia share ke sosial media. Pusing, suami kasih uang belanja cuma bisa beli garam, bayam, ayam. Bapak Saudara sekalian, bahkan ada juga ibu-ibu yang teriak kepada Tuhan, Tuhan di Facebook, tolong saya, tolong keluarga saya di Facebook. Untung Tuhan gak jawab, sorry saya gak main Facebook. Bapak dan saudara sekalian, seringkali memang di dalam kehidupan kita ada masalah, kita gampang sekali mencurahkan isi hati kita di sosial media dan berharap kita mendapatkan perhatian dari orang. Tapi kita lupa bahwa ketika kita masuk dalam sosial media, kita hanya mendapatkan satu bagian perhatian mungkin dari teman, dari keluarga, yang bisa mungkin juga memberikan kita dukungan. Tapi kita lupa melakukan hal yang dilakukan oleh Hana, datang terlebih dahulu kepada Tuhan dan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita bisa belajar dari seorang namanya Monica, Bapak Ibu. Dia punya anak namanya Agustinus. Agustinus ini adalah seorang anak yang hidup dalam dosa, perselingkuhan, masalah seksual. Sehingga Monica ini terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkan anak saya, bebaskan dia daripada dosa. Dia terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Sampai akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Agustinus akhirnya bertobat. Dia menjadi teolog yang luar biasa, yang mengajarkan mengenai kebenaran dalam Tuhan. Bagaimana Agustinus bisa bertobat? Karena ada seorang ibu yang menyerahkan masalahnya ke hadapan Tuhan. Ibu yang lain saya mau cerita, itu ibu namanya Tan Chien Nio, Bapak Ibu. Dia lahir di Jogja tahun 1909. Dia menikah waktu usia 17 tahun dengan seorang bernama Tong Pai Hu, dan karena dijodohkan dan kemudian dia pindah ikut suaminya ke Xiamen, Cina, dan dia percaya Tuhan di sana. Dan usia yang ke-32 tahun suaminya meninggal dunia dan tinggalkan dia 7 anak laki-laki. Dan usia sangat muda, 32 tahun. Dia ditinggalkan 7 anak laki-laki pada waktu itu. Yang paling besar usia 14 tahun, yang paling kecil 8 bulan. Tidak mudah. Tahun 1947 dia kembali ke Indonesia dan tinggal di Surabaya dan menjadi penjahit di sana. Membesarkan 7 anaknya. Dan anaknya yang paling kecil dilarang ke sekolah karena tidak bisa bayar uang sekolah. Dalam keadaan begitu luar biasa, mengalami masalah ekonomi. Dan dia meninggal dalam usia 68 tahun dengan anak-anaknya yang berhasil. Siapa anaknya Bapak Ibu? Yaitu pendeta Dr. Stephen Tong. Stephen Tong adalah seorang hamba Tuhan senior yang sangat terkenal di Indonesia. Dengan teladan mamanya yang hebat luar biasa, membesarkan mereka 7 anak dalam keadaan yang tidak mudah. Tapi yang kita bisa pelajari, apa dari seorang ibu ini? Pak Tong berkata, ibunya setiap pagi selalu berdoa kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, Engkau adalah suami para janda dan ayah para anak yatim. Dan ibunya selalu percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya
dan anak-anaknya. Makanya di Hari Ibu Internasional ini, saya mau mengajak kita, khususnya ibu-ibu. Anda punya masalah apapun, pergumulan apapun, datanglah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mampu membereskan masalah. Tuhan melihat air matamu. Tuhan akan membereskan masalah. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar daripada Hana, bukan saja dia datang kepada Tuhan, menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Yang kedua, Hana memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian bernazarlah ia kepada, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat padaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat yang ke-28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya pada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ada doa Hana kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan Hana dan membuka kandungannya, sehingga kemudian dia mendapatkan seorang anak laki-laki dan dia menamai dia Samuel. Ketika Hana berdoa kepada Tuhan, dia bernazar, Tuhan, jika engkau berikan saya anak laki-laki, maka saya akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan menjawab doa Hana, sehingga akhirnya kemudian mendapatkan anak ini. Ketika anak semata wayang ini, sebenarnya Hana bisa kemudian sedikit ngeles, sedikit mencari alasan, tidak mau memberikan anak. Bapak Ibu, saya bayangkan, anak satu-satunya yang dia dapatkan dari doanya. Tapi dengan kemampuan yang luar biasa, Hana ingat janjinya kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengingat dia, dan Hana tetap mengingat janjinya. Maka dia menyerahkan anaknya Samuel itu untuk melayani Tuhan seumur hidup, dan dibimbing oleh Nabi Eli di sana, Imam Eli di sana. Yang saya mau katakan di sini, Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Hana, menyerahkan anak untuk melayani Tuhan, enggak. Karena kita punya peran masing-masing. Yang saya mau ajak kita lihat adalah bagaimana kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam status kita sebagai seorang ibu. Hana memainkan peran yang baik. Dia besarkan anaknya, setelah disapi, dia serahkan anak ini kepada Tuhan, dan dibimbing oleh Imam Eli. Dan itu dilakukan oleh Hana. Dan saya mau mengajak kita untuk kemudian berperan sebagai ibu yang baik dengan maksimal kepada anak-anak kita. Tidak mudah, tapi kita minta hikmah daripada Tuhan. Ada seorang bernama Nancy Elliot, Bapak Ibu. Ibu ini mengalami kesedihan yang sangat luar biasa sekali, karena anaknya yang bungsu berusia 7 tahun dikeluarkan dari sekolah setelah 3 bulan sekolah di sana. Dikeluarkan, lalu diberitahu kepada Nancy ini, pada ibu Nancy ini, bahwa anaknya tidak mampu sekolah, ranking terendah. Bahkan dikatakan, maaf, otaknya itu otak udah gak punya kemampuan untuk belajar dan gak bisa bergaul. Dan kemudian dikeluarkan dari sekolah ini. Ketika anaknya yang bungsu ini ada di hadapannya, ketika anaknya ini dikeluarkan dari sekolah, dikatakan tidak mampu belajar, ranking yang terendah, maka Nancy dia berkata, "Nak, mama yang akan ajarkan kamu, mama yang akan didik kamu. Kamu bukan seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah, bukan seperti yang dicap oleh orang-orang." Nancy Elliot ini
mendidik anaknya. Siapa anaknya Bapak Ibu? Namanya Thomas Alva Edison. Itu anaknya. Yang menemukan lampu yang kita pakai, yang memberikan terang. Thomas Alva Edison adalah anak daripada Nancy Elliot ini, yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak mampu belajar. Tapi mamanya mengajarkan, mendidik, membesarkan dia. Ketika terjadi juga gempa bumi di Cina Bapak Ibu, berapa tahun yang lalu, para sukarelawan menemukan mayat seorang ibu bersama dengan anaknya. Yang menarik bahwa anaknya itu ditindih oleh mama dan selamat, mamanya meninggal. Dalam keadaan seperti itu, baik saudara sekalian, kemudian muncullah sebuah cerita bagaimana pengorbanan yang luar biasa diberikan oleh seorang ibu untuk anaknya, yang rela memberikan nyawanya. Bahkan mereka menemukan sebuah tulisan sedalam tangan ibu ini, sekiranya kamu hidup, nak ingatlah mama sangat mencintaimu. Ibu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mari kita menjadi peran baik dalam posisi sebagai seorang ibu. Saya teringat ketika saya bertobat, saya ke gereja. Kemudian saya ingin dibaptis. Saya belajar katekisasi, kemudian saya dibaptis. Saya masih ingat Bapak Ibu, ketika saya dibaptis tanggal 25 Desember, pas hari Natal pagi, saya keluar dari gereja. Maka mama saya di depan gereja menunggu saya. Di depan gereja itulah mama saya memeluk saya. Saya baru dibaptis. Mama memeluk saya, lalu kemudian berkata, "Selamat kilat, kamu jadi orang baru di dalam Tuhan." Mama bertahun-tahun berdoa untukmu, supaya kamu boleh percaya Tuhan dan boleh diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, khususnya ibu-ibu, kita belajar dari Hana. Ketika engkau punya masalah dalam keluargamu, suamimu, anak-anak, finansial, mari kita datang pada Tuhan. Biar Tuhan yang boleh menjadi hakim atas perkaramu, atas masalahmu. Dan percayalah, seperti ia menyendengkan telinganya bagi Hana, dia juga akan menyendengkan telingamu bagi engkau dan masalah. Berikan yang terbaik di dalam peranmu sebagai seorang ibu. Jangan terlalu banyak nonton drama. Habiskan waktu untuk nonton drama, main media sosial. Tapi engkau banyak habiskan waktu untuk anakmu, untuk suamimu, dan berperan yang terbaik membimbing mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Berkat dari Tuhan akan sampai kepada setiap ibu. Dan doa saya, biarlah kita boleh menjadi wanita yang sama seperti Hana, yang datang pada Tuhan